Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang sangat baik. Dia senantiasa pelihara kepada kita semua. Sampai atas izin Tuhan, kita pada minggu malam menjelang sebelum kita berbangun tidur, tanggal 5 Januari 2025. Masih minggu pertama saudara ya, di bulan Januari, tahun yang baru 2025. Ini kemurahan Tuhan. Biar langkah demi langkah kita minta pimpinan Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan, kita komit tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini, perlengkapan dengan kuasa Tuhan. Sebab dunia ini begitu jahat, sudah dikuasai roh jahat seperti yang saya sudah sampaikan pada waktu yang lalu. Tapi kita minta kuasa Roh Kudus tuntun kita. Kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Kalau kita dekat bersama Yesus, kita mau intim bersama Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian ini. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripadanya keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku merasa sangat bahagia dan tenang. Haleluya. Daripada nyawa keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyawa keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat pelindungku ialah Allah. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya bersama Tuhan Yesus, sumber kekuatanku, sumber keselamatanku, sumber kesukaanku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, Engkau Bapa-Ku, Juru Selamat-Ku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, suci malam ini Bapa, mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk kami
baca firman-Mu yang maha kudus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, siapkan hati kami dan ampuni segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun. Roh Kudus mampukan kami bertahan sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita sudah berada di tahun yang baru. Sudah minggu lalu saya masih bicara minggu depan tahun 2025. Saya sering katakan di tahun 2024, waktu begitu cepat semua akan berakhir. Ternyata sudah berakhir 2024. Berarti suatu hari kalau usia kita akan berakhir, hanya tinggal kenangan. Dunia akan lenyap, kata firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2:17. Mari kita sadar Bapak Ibu, tidak ada yang kekal di dunia. Yang kekal hanya satu tempat, nanti di surga bersama Yesus. Di dunia tidak ada yang kekal. Untuk itu kita mempersiapkan diri. Selagi kita akan mencari mendapatkan hidup kekal, saat ini kita mempersiapkan diri Bapak Ibu. Dengan apa? Tahun perkenanan Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini, mari kita diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Kalau kita hidup bersama dengan Yesus, dekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ini pegangan kita semua. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada Allah, ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Kita rutin Bapak Ibu ya, senang sekali kita di dalam Yesus. Jadi mari kita mau menciptakan suatu momentum yang begitu indah kalau kita hidup bersama Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu, selalu kita mau intim dengan Yesus. Makanya atas rahmat anugerah Tuhan, Tuhan masih memberikan kekuatan buat saya untuk terus menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Sudah berlangsung 4 tahun. Sudah YouTube yang saya sampaikan ini. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Roh Kudus. Kalau dengan kekuatan manusia, saya sudah tidak mampu, sudah berhenti, sudah tidak kuat tiap hari 2 kali, sudah. Tapi karena ada pekerjaan Roh Kudus, senantiasa menyertai saya, menyertai Bapak Ibu. Roh Kudus yang memampukan. Tuhan kalau memang awali dengan sebegitu sempurna, akan mengakhiri semuanya sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya mau kembali kepada firman Tuhan. Kita lanjutkan tiap malam kita baca perjanjian baru, saudara ya. Saat ini kita baca Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 24. Demikian firman Tuhan, perlengkapan rohani, perlengkapan kuasa Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya berarti langkah kita harus sampai langkah terakhir. Dari awal Yesus sudah saya katakan, jadikan Yesus sebagai awal dan akhir. Artinya dari awal bersama Yesus sampai akhir bersama Yesus. Dan Tuhan menjadi sentral dalam hidup kita. Maka dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekuatan manusia. Bukan kekuatan di dalam dunia. Bukan kekuatan di dalam kekuatan aset kita. Tapi Tuhan menjadi pusat hidup kita. Makanya saya katakan tahun 2025, tahun perkenanan Tuhan. Jadikan Yesus sebagai sentral. Kalau jadikan sentral, maka kita minta pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari berikutnya saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini saudara, iblis 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti singa yang mengaum mencari siapa yang bisa ditelan. Saudara baca ada Ayub 1 sampai 7. Ayub 1 ayat yang ke-7. Tuhan tanya kepada iblis, dari mana kau iblis? Iblis apa jawabnya?
Aku keliling dunia menjelajah. Coba. Dia tidak pernah tidur, kita tidur, dia tidak tidur, saudara. Tapi kalau kita tidur bersama Tuhan, ya, dalam Mazmur 127 ayat 2, kita anak yang dicinta sama Tuhan. Tidur pun kita dicinta, dijaga, dilindungi. Karena kita biji mata Tuhan. Maka kita penting, kita selalu diperlengkapi dengan seluruh senjata kuasa Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena ada ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan yang pertama, pemerintah-pemerintah. Yang kedua, melawan penguasa-penguasa. Yang ketiga, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Yang keempat, melawan roh jadul. Ada 4. Dalam bahasa Tionghoa 4 si mati. Nah, ini dasarnya 4. Karena orang yang hidup di dalam dunia dikuasai iblis, dunia di bawah kuasa 4 ini sini akan mati. So. Maka jangan dekat dengan dunia. Dunia sudah dikuasai iblis. Kalau kita baca dalam suatu 1:19. Ternyata dunia kuasa iblis ada struktur organisasinya dan Lucifer, saudara. Yaitu ada yaitu pemerintah-pemerintah Lucifer. Di dalamnya ada penguasa-penguasa, ya, penguasa jahat ini melawan penghulu dunia yang gelap ini. Ada roh jahat, ada 4 struktur, saudara. Susunan kabinet dari Lucifer ini. Maka kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, mau dekat dengan siapa, saudara? Maka pentingnya kita masuk intim dekat dengan Tuhan. Maka di awal ayat 10, kuat kita di dalam Tuhan, jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita di atas segala-galanya. Maka di ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat menghadapi perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Mari saya sudah katakan, tuntas kita seperti Raja Salomo diberkati, karena dia menyelesaikan rumah Tuhan dan istananya dengan baik. Hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Supaya semuanya sesudah kamu menyelesaikan, mari kita mau seperti saya terus, belum selesai. Saya akan selesaikan sampai Yesus datang. Ada penyertaan Bapak Ibu sama, kita sebagai hamba Tuhan, selesaikan setiap tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan andalkan Tuhan Yesus. Kita tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Jadi berdirilah teguh, tetap tegak, berikatkan pinggangan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Amin. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Pada waktu beberapa yang lalu, saya naik Grab, saudara ya. Saya tanya kepada drivernya, apakah kenal Yesus? Dia kenal Yesus hanya sebagai biasa Nabi. Saya terangkan di dalam Alkitab, saudara. Beritakan Injil saya. Supaya orang bisa tahu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Mari, sementara kita hidup sehat. Selagi Tuhan berikan mulut bisa bersuara. Beritakan Injil, berita tentang Yesus. Supaya banyak jiwa-jiwa mengenalkan berita Yesus. Dan mereka diselamatkan, saudara. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari senjata. Perisai iman. Kita punya iman karena ada firman Tuhan. Dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Oleh karena itu mari kalau kita mau bertambah di dalam iman, sentralnya Tuhan Yesus. Ya, firman Allah. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Itu firman Allah. Nah ini firman Allah, saudara. Ya. 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus untuk segala orang kudus. Amin. Kita adalah orang-orang kudus Tuhan. Maka selalu saya katakan kan, selalu berjagalah dan berdoalah. Berjagalah artinya penuh dengan firman Allah. Seperti malam hari kita baca firman Allah, dipimpin Roh Kudus. Besok pagi lagi kita baca firman Allah, tiap pagi, malam, tiap hari 2 kali. Karena Yesus sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega. Dari awal kita dipenuhi dengan firman Allah. Akhir sebelum kita tidur, kita diisi dengan firman Allah. Karena kita cinta Yesus. Jadi kita dibentengi dengan perisai ilahi. Dipagari dengan pagar ilahi. Karena kita disebut orang kudusnya Tuhan. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan kebenaran aku memberitakan rahasia Injil. Perkataan benar kalau hidup kita penuh dengan firman Allah. Maka oleh itu penuhi kita baca firman Allah rajin, dan kita rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus, ya. Jadi senantiasa dipenuhi dengan firman Allah untuk memberitakan rahasia Injil kerajaan surga, kerajaan Allah, rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan
berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Rasul Paulus tulis di dalam penjara, saudara. Ya, oh puji Tuhan, Tuhan pakai Rasul Paulus, dan saat Rasul Paulus sudah bersama dengan Tuhan. Dan saat ini saya sebagai hamba Tuhan beritakan melanjutkan apa yang Rasul Paulus yang sudah dipenuhi Roh Kudus beritakan firman Tuhan. Dan ini adalah firman Allah buat kita semua, supaya kita rajin berdoa. Dikatakan berdoalah, ya, supaya saya sudah katakan, ya, sentralnya Tuhan Yesus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, kita jaga hati dan penuh dengan doa. Tiap hari, tiap saat kita penuh dengan doa. Lukas 18 ayat 1, perintah Yesus harus berdoa. Harus itu, ya. Jadi penuh dengan doa. Seperti nafas. Soalnya tanpa nafas mati, tanpa doa mati rohani kita. Harus penuh dengan doa, saudara, ya. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal-ehwalku, maka Titus saudara kita yang kasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Mari di sini garis bawahi pelayan yang setia. Rasul Paulus punya tempat pelayan setia namanya Titus. Mari para Bapak Ibu saudara semua, jadikan Bapak Ibu pelayan yang setia. Saya ingin menjadi hamba Tuhan, pelayan yang setia. Saya jongosnya Tuhan. Saya hamba Kristus, hamba Tuhan. Saya ingin menjadi hamba yang setia, pelayan yang setia. Setia kepada Tuhan Yesus. Karena dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, setia sampai mati, Tuhan berikan mahkota kehidupan. Saudara, tidak setia, tidak sia-sia kita melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payah kita melayani Tuhan tidak sia-sia, ada upah besar di surga. Dengan maksud inilah usul kepadamu, supaya kamu tahu hal ehwal kami, dan supaya menghibur hatimu. Mari kita menjadi berkat, suka memberikan penghiburan, damai sejahtera buat setiap kita. Sumber penghiburan datang dari Tuhan Yesus, ada di dalam kita firman Allah. Maka Tuhan mau pakai setiap mulut kita, supaya mulut kita bukan keluar caci maki, tapi keluar damai sejahtera, penghiburan dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian, saudara. Ayat 24 terakhir. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kasih yang kekal, kasih yang sempurna datang dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai, sehingga rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Tuhan memakai setiap kita menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun, karena hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna, dan kita mendekat intim dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus, jadikan Tuhan sebagai sentral, dan Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, istirahat, berjagalah dan berdoalah. Kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan kita mau intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus, karena sumber segala-galanya. Amin.
Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.